manasik umroh. Pertama, apabila kita sudah sampai di mikot tadi ya, kan batas pertama kita mengawali ibadah umroh kita ketika kita berada di mikot. Ya, ketika kita sampai di mikot, yang pertama kali kita lakukan apa? Kalau tadi amalan-amalan sunnah mikot atau sunnah ihram kita lakukan sejak kita di hotel. Kalau di Madinah di hotel, kalau yang nanti menuju Mekah dulu berarti sebelum kita terbang di Jakarta. Ya, maka itu yang pertama dilakukan, yang sunnah-sunnah dilakukan sebelum kita terbang atau sebelum kita berangkat dari Madinah menuju Mekah. Begitu sampai di mikot, apa yang dilakukan? Yang kita lakukan itu pertama tentu sebelum kita melakukan umroh itu kita menggunakan kain ihram terlebih dahulu, menggunakan kain ihram, dan kain ihram terdiri dari dua helai. Ya, yang satu dinamakan dengan izar yang disarungkan. Ya, ini yang perlu diperhatikan penggunaannya. Ya, kedua ujungnya disatukan karena ini terbuka. Kalau terlepas bisa bahaya. Ya, karena kita tentu tidak menggunakan pakaian apapun ketika ihram. Ya, termasuk diantaranya, mohon maaf, pakaian dalam. Ya, karena sebagian orang dia pikir kalau pakaian dalam masih pakai. Itu enggak. Ya, maka bagaimana agar supaya aman? Ya, pertama ujungnya satukan, kemudian kita tekuk di sini. Ya, setelah itu yang ini yang kita bagi dua, ambil di sini, bagi dua, sehingga yang ujung ini kita satu, ini kan sampai di sini, lipat seperti ini, ya, baru kemudian dilipat. Ini simple dan aman insya Allah. Mau lompat-lompat ya seperti apapun, bismillah ta'ala, ini tidak apa namanya seperti biasa. Ada enggak? Ya, edisi terbaru Mu'athur juga membagikan, tidak lagi membagikan sabuk, karena biasa sabuk itu tidak dipakai sama jemaah. Cocoknya dipakai sama ya, ini bukan asli. Kayaknya yang Mu'athur lebih bagus daripada ini. Ya, biasanya orang itu kan pakai sabuk, tapi sabuk haji umroh biasa nggak dipakai. Dipakainya sama orang Betawi biasanya. Orang Betawi. Baik, ini menggunakan apa namanya? Jadi untuk menguatkan sarung tadi, nanti kita rekomendasikan bapak-bapak menggunakan ini tas begini. Nanti akan dibagi sama Mu'athur, ada logo Mu'athurnya bagus, insya Allah. Ya, jadi ini akan terkuatkan. Kalau sabuk, permasalahannya saat ini kita bawa HP rata-rata. Ya, di mana kita mau meletakkan HP kadang nggak cukup satu gitu kan, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, kemudian kayak ukuran perut antum ini. Ikankan di belakang. Kecil. Ya, tapi alat kulihal, ya, alat kulihal menggunakan ini, kemudian si kain ini nanti ditutup seperti biasa. Ya. Kedua pundak. Untuk lebih rapi, nanti ini dijepitkan di sini, di pinggang tadi, di ikat pinggang. Seperti ini kan? Artinya tidak terbuka-buka
dada, ya harus pakai deodoran pula. Apa? Dia dijepitkan di ujungnya, dijepitkan di atas tadi, ya, sehingga kemudian tetap rapi seperti ini, ya. Penggunaan kain ihram tidak dilakukan seperti ini. Ini namanya ittiba tadi, kecuali pada saat tawaf saja. Sebelum dan setelah tawaf semuanya tertutup. Kecuali di saat kita hendak tawaf, baru kita menggunakan ya kain ihram, ya di sebelum dan setelah tawaf seperti ini, tertutup kedua pundak. Baru ketika kita hendak tawaf kita buka. Selesai tawaf tutup lagi. Jamaah haji kita atau umroh kita dari mulai awal sampai akhir begini terus. Makanya kalau haji orang gosong gitu, yang sebelah sininya. Kenapa? Karena dia keliru menggunakan kain ihram. Ya. Padahal dia tidak disunahkan kecuali pada saat hendak tawaf saja. Kemudian begitu tadi sampai di titik miqat, ya, batas miqat, kita mengucapkan apa? Labbaika umratan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umrah. Baru kemudian setelah itu memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus kita perbanyak. Nabi SAW beliau bersabda, afdolul hajj al-ajju was-sajj. Baik-baik haji itu adalah yang paling banyak talbiyahnya, yang paling keras talbiyahnya, dan yang menumpahkan darah. Ini kalau berkenaan dengan haji. Kalau umroh berarti ya di antara umroh yang afdol adalah yang paling keras bacaan talbiyahnya dan paling banyak. Ini bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan maka cukup bertalbiyah ya diperdengarkan untuk dirinya sendiri. Kemudian kita terus memperbanyak talbiyah sampai ke Mekah. Sunnahnya setelah kita sampai di Mekah kan tidak langsung ke Masjidil Haram, kita akan pergi ke hotel dulu. Kemudian sampai di Mekah, afdolnya itu antum mandi, ya. Karena bagian daripada pemuliaan kota suci Mekah, Nabi SAW itu mandi ketika memasuki kota Mekah. Jadi ada mandi di miqat, sampai di Mekah mandi lagi. Bagaimana menggunakan sabun yang memiliki aroma, wewangian. Apakah itu dilarang ataukah tidak? Ada dua pendapat para ulama rahimahumullah ta'ala. Yang rajih, ya dia boleh. Karena yang dilarang itu tatoyub, menggunakan minyak wangi, ya. Kalau seandainya sabun itu tidak dikatakan kita menggunakan minyak wangi, tidak digunakan kita tatoyub dalam bahasa Arab. Itu adalah sabun yang beraroma. Sama halnya kita makan, makanan kita beraroma, ya. Apakah boleh atau tidak? Boleh. Walaupun tentu sebagian ulama mengatakan bahwa afdalnya mengambil sabun yang tidak beraroma. Biasanya di hotel-hotel di Mekah itu ada sabun ghairu mu'attar, ada tulisannya sabun yang tidak beraroma. Itu yang dipakai lebih bagus. Baik, setelah kemudian itu masih terus bertalbiyah memperbanyak talbiyah sampai kemudian kita berangkat menuju Masjidil Haram. Berangkat menuju Masjidil Haram, berangkat menuju Masjidil Haram, ya, akan masuk ke masjid. Kita masuk dari arah pintu yang pertama. Enggak mesti dari situ sih, cuman kita karena posisi hotelnya dari situ. Ya, di pintu nomor 1 ini karena posisi hotel saja kita, ya lebih nyamannya di situ. Namanya Malik Abdul Aziz, pintu Abdul Aziz, Raja Abdul Aziz, King Abdul Aziz Gate. Ya, kemudian kita masuk ke dalam Masjidil Haram, sama seperti masuk ke masjid yang lain, adabnya tidak ada doa khusus.
masukkan kaki sebelah kanan, lalu kemudian membaca doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian setelah kita melihat Ka'bah, baru talbiyah putus di situ. Sebelumnya kan kita bertalbiyah terus. Jadi sampai kapan talbiyah putus? Talbiyah putus setelah kita melihat Ka'bah. Begitu kemudian kita melihat Ka'bah, baru talbiyah putus. Dan ketika ketika melihat Ka'bah ada doa yang disunahkan oleh Nabi SAW. Allahumma antas salam wa minkas salam, fahayina rabbuna bisalam. Ada lagi, Allahumma zid hadal bait tashrifan wa takriman wa zid man zarahu tasharrufan wa takriman, dan seterusnya. Berdoa pada saat itu hukumnya sunnah. Nah, baru kemudian menjelang tawaf, tadi posisi kain ihram tadi dirubah. Pundak sebelah kanan ditampakkan. Ini ittiba bagi laki-laki.